Balik lagi di Politeknik Lamandau, Prodi Teknologi Produksi Ternak dengan mata kuliah Fisiologi Ternak. Jadi di sini babnya membahas tentang nanti bagaimana fisiologi dari pernapasan, yaitu khususnya di sini paru-paru. Jadi pertukaran gas. Nah, jadi selama kondisi metabolisme yang konstan atau terus-menerus, jadi metabolisme dari pernapasan itu memproduksi CO2, karbon dioksida, dan secara konstan mengkonsumsi oksigen atau O2. Jadi rasio dari dua jenis dari O2 dan CO2 itu nanti perbandingannya disebut dengan respiratory quotient, yaitu jadi perbandingan rasionya. Jadi ada antara CO2 dan O2, itu respiratory quotient. Nah, lanjut, kita ada juga yang namanya respiratory exchange ratio. Apa itu respiratory exchange ratio? Yaitu rasio yang membagi antara CO2 dan O2 yang ada di dalam tubuh dan dengan di atmosfer. Jadi ini berbeda dengan tadi respiratory quotient. Jadi kalau yang respiratory exchange ratio itu tubuh dengan udara luar atau atmosfer. Nah, ini jadi perbedaannya respiratory quotient sama respiratory exchange ratio. Terus ada namanya ideal gas equation. Jadi bagaimana ada tekanan tadi itu per unit areanya. Terus ada velocity atau kecepatannya. Ada juga momentumnya, bagaimana momentum dari gasnya itu tadi. Kemudian molekul yang meningkat karena temperatur. Jadi temperatur kalau meningkat itu bisa nanti ada penguapan. Nah, sesuatu hal yang berhubungan dengan yang ideal dengan seperti tekanannya, kecepatannya, momentumnya, meningkatnya kalau dengan temperatur itu disebut dengan ideal gas equation. Ideal gas equation. Nah, kemudian kita lanjut ke partial pressure. Nah, apa sih partial pressure? Jadi tekanan yang dihasilkan oleh setiap gas. Jadi disebut dengan partial pressure. Jadi per tiap gasnya. Jadi kan di dalam tubuh, dalam bernapas itu banyak gas, macam gasnya. Nah, tekanannya itu ada yang khusus untuk gas tersebut. Itu disebut dengan partial pressure. Nah, nanti gas ini kalau bergabung, bercampur, itu akhirnya bisa menyebabkan yang namanya total pressure. Nah, itu berdasarkan dari konsentrasi gasnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya water molecule. Jadi molekul air. Jadi molekul air ini yang berada pada fase gas. Jadi dianya memiliki tekanan juga seperti molekul yang lain. Nah, jadi air yang berbentuk cairan jika dimasukkan ke dalam kontainer yang tertutup, dalam hal ini paru-paru, itu bisa menguap, kemudian ketika sampai titik equilibriumnya itu nanti air itu yang menguap tadi akhirnya membentuk yang namanya kondensasi. Nah, di fase gas tersebut itu nanti juga bisa menghasilkan nanti namanya water vapor atau
air yang berbentuk gas. Oke, itu water molecule. Nah, di sini kita lihat bagaimana kondensnya, dia mulai mengembun, evaporasi, dianya menguap. Nah, itu nanti ada namanya equilibriumnya. Jadi titik dia berputar terus, terjadi keseimbangannya. Jadi kalau terlalu panas dia menguap, kalau terlalu dingin dianya akhirnya nanti mengembun. Itu untuk menyebabkan nanti tekanannya seimbang. Nah, kemudian kita bertemu dengan barrier. Jadi hambatan yang ada ketika udara masuk ke dalam darah. Jadi O2 itu banyak sekali barriernya. Kita ulas satu-satu, yaitu alveolar. Jadi ekstraseluler dari alveolar cell itu alveolar lining yang menghambat. Kemudian kita lanjut ke alveolar selnya sendiri. Jadi intervening sitosol sama dua plasma membrannya itu yang sebagai barrier juga. Jadi barrier itu lebih mirip penghambat atau seperti saringan. Jadi ketika udara masuk ke dalam darah itu nanti benar-benar yang sesuai sama kebutuhan darah. Nah, selanjutnya ada interstitial fluid. Jadi cairan antara apa nih? Di alveoli. Kemudian ada endothelial cell, itu terdiri dari dua plasma membran juga. Intervening sitosol sama kayak alveolar cell. Jadi di lebih ke dalam lagi di endothelial cellnya. Selanjutnya ada plasma, kemudian sel darah merah, membran dari sel darah merah. Jadi sel darah merah juga bisa berfungsi sebagai saringannya. Nah, ini bentukan jadi barrier yang udara yang berasal dari luar masuk ke dalam darah. Jadi ada bentukan ini, ada yang besar juga, jadi sel darah merah. Kemudian ada endotel sel nukleus, ada alveolar sel nukleus. Kemudian ada interstitial fluid, jadi jaringan antara. Jadi cairan yang berbentuk fluid di antara, itu interstitial fluid. Oke, lanjut. Nah, ini membrannya. Jadi CO2 dibuang itu lebih banyak daripada O2 yang masuk. Seperti itu ya. Jadi bagaimana tekanan CO2 keluar, nanti O2-nya masuk. Akhirnya terjadi keseimbangan yang equilibrium, yang terjadi homeostasis. Nah, ini ada paling luar, ada alveolar lining, kemudian nanti O2-nya masuk ke alveolar cell, lanjut ke interstitial fluidnya, kemudian ke endothelial cell, baru ke plasma, baru ke sel darah merahnya, baru masuk ke darah. Gitu juga sebaliknya, CO2 keluar ke arah sebaliknya. Nah, permeability, jadi kemampuan udara masuk itu melewati hambatan tadi itu tergantung dari 3. Jadi ada soluble yang tinggi, high solubility, kemudian ada difusi koefisien yang besar, kemudian ada jarak difusi yang pendek. Yang pertama, solubility yang tinggi. Jadi bagaimana gas itu cepat sekali
diserap, dia punya konsentrasi yang tinggi karena gabungan tadi ya, gabungan gas-gas, jadi lebih mudah cepat konsentrasinya masuk ke saluran, ke flux, jadi nanti masuknya cepat. Dan ada bagaimana difusinya, jadi itu tergantung dari karakter fisik gasnya, jadi tidak terpengaruh variabel lain, jadi murni karena gasnya itu lebih kecil bentukannya. Kemudian ada difusi, jarak difusi yang pendek, jadi itu kalau antara darah kan berasal dari udara juga, yang O2-nya masuk ke dalam darah itu semakin lama semakin mengecil. Kenapa tadi? Itu tadi ada saringannya. Jadi semakin lama semakin mengecil. Jadi semakin kecil semakin cepat juga. Jarak juga berpengaruh. Nah, di sini ada tekanan pressure, ada dibagi 3, ada yang low, intermediate, sampai yang tinggi. Ada yang low itu rendah, intermediate itu diantaranya, yang high itu tinggi. Nah, untuk yang warna birunya lebih muda itu tekanan arteri dari darah. Jadi tekanan arteri pulmonary. Jadi tekanan darah yang bagian arteri dari paru-paru. Kemudian ada yang warnanya lebih gelap birunya, nah itu tekanan vena dari pulmo. Jadi itu yang lebih putih itu arteri, yang lebih hitam itu vena. Jadi bagaimana efek gravitasi itu berpengaruh juga. Jadi kalau semakin tinggi dianya akan semakin rendah, semakin berat. Kalau dianya konsentrasinya lebih rendah, dia akan semakin tinggi atau bisa menguap. Nah, kalau tekanan yang intermediate atau yang di tengah-tengah itu bisa dengan lancar. Zonanya masuk, terdorong sempurna. Jadi kalau yang low terlalu sempit, kalau yang high terlalu lebar, nah kalau intermediate pas zonanya. Jadi tercapai yang namanya homeostasis. Oke.